Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan serta anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pastinya yang Miss harapkan adalah sehat selalu. Kita berjumpa lagi untuk beribadah di akhir pekan, Jumat 7 Mei 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Miss hantar untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai jam ibadah kami ya Bapa. Mari Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini, dan kami bisa beribadah di dalam-Mu dengan penuh sukacita. Kami terima berkat dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyaksikan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh salah satu dari teman kalian. Selamat mengikuti. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sari. Selamat mendengarkan dan mengikuti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki renungan pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan, kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan penyertaan Tuhan yang masih memberikan kami kekuatan, kesehatan sampai pada saat hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan mengajar-ngajari kami untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Untuk renungan kita pada pagi hari ini itu diambil dari Matius 23 ayat 15 sampai 28. Matius 23 ayat 15 sampai 28. Saya akan membacakan firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Adapun yang menjadi nas bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Judul renungan kita pada hari ini, Oke, luar dalam. Dalam bacaan hari ini, Yesus menegur para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka munafik, maksudnya mereka oke dalam penampilan, tetapi hatinya tidak oke. Mereka sering memamerkan diri. Mereka pamer sebagai orang yang lebih mengerti firman Tuhan. Namun, mereka hidup penuh kepura-puraan. Mereka menanggapi perintah Tuhan yang satu, tetapi mengabaikan yang lainnya. Mereka rajin beribadah, tetapi mengabaikan hal penting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka, seperti yang terdapat pada Matius 23 ayat 23 sampai 24. Teguran Yesus itu mengingatkan kita agar tidak menjadi orang munafik, yaitu orang yang penampilannya baik tetapi hatinya penuh kedengkian dan kebencian. Jadi, kita diingatkan agar menjadi orang yang konsisten.
Jangan sampai kita kelihatan alim, pendiam, baik di rumah dan di kelas. Tetapi begitu berada di luar rumah atau kelas, berubah menjadi liar, tidak terkontrol, suka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan yang oke, luar dan dalam. Tuhan menghendaki kita bersikap lugas, tidak pelin-pelan. Maksudnya, kita melakukan hal yang baik, maka itu memang benar-benar muncul dari dalam hati kita. Itu kita lakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Mari kita belajar menjadi pribadi yang oke, luar dan dalam. Pribadi yang melakukan hal-hal baik secara tulus dan juga sungguh-sungguh. Kita akan mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, jauhkanlah kami dari sikap munafik, mampukan kami menjadi pribadi yang melakukan hal-hal baik secara tulus dan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama-Mu. Sertai buat hari ini, buat pembelajaran kami, biarlah Tuhan yang turut campur tangan buat anak-anak dalam melakukan pembelajaran online. Tuhan yang memberikan kemampuan, kepintaran, sertai juga buat guru-guru yang mengajar, sertai buat sekolah kami SMP Kristen 2 Salatiga. Biarlah Tuhan yang kiranya mengurapi dan memimpin sekolah ini. Kami mau serahkan buat kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan tadi merema dalam hidup kita supaya kita semakin diberkati. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati.